الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا، وافتح لنا فتحا مبينا، وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كريما كثيرا واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب نبينا الأمير الذي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى كرمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال المقدحم. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على هذه النية ولكلية الصالحة بالقبول المقبول بالتمام كل سر ومأمون جاه الرسول بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا وتلاميذنا ولجماعتنا ولمشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، وخصوصا مؤلف هذا الكتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار الإمام عبد الرحيم بن أحمد الغالي، نافعنا الله بعلومه وأسرارهم وأنوارهم في الدارين. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menyempurnakan segala nikmat-nikmatnya dan menjadikan kita hamba-hamba yang terus senantiasa berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur. Nikmat indahnya kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat tersebut menjadi tambahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melakukan satu kajian yaitu dalam kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannah, yang sampai saat ini sudah sampai kepada Al-Babut Tasi' wal 20 fi Dzikri Qurbil Jannah. Pada bab yang ke-29 menjelaskan tentang dekatnya syurga. Kalau sudah bicara tentang syurga, menyebut nama syurga, maka kita membayangkan bagaimana nikmat dan keindahan yang Allah berikan. Tajri min tahtihal anhar. Bagaimana mengalir sungai-sungai dengan bunga-bunga yang indah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Meskipun surga tidak bisa dibayangkan dengan pandangan mata dan tidak ada pun yang dapat menjelaskan dengan telinga kita, bahkan tidak terbayang apa yang gumurtak yang ada dalam hati kita. Demikian indahnya surga dibayangkan Allah Subhanahu wa taala liman amila salihan, bagi mereka yang berbuat amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kanat lahum, bagi mereka lah syurga firdaus. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang ganjaran pahala bagi mereka yang beriman kepada Allah, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bab ini pun menjelaskan tentang zikri qurbil jannah, yang dalam menerangkan nuturakan parti syurga. Qala Allah Ta'ala, ndika sapa Gusti Allah Ta'ala, uslifatil jannah wa burrizatil jahim wa uslifat lan den parakaken apa al jannatu swarga lil muttaqina kari wong kang padha takwa kabeh, wa burrizat lan den pertelaken apa al jahim neraka jahanam lil ghawin kade wong kang padha sesat kabeh. Wa fil khabari dan iku ana ing dalam pira-pira khabar, idza kana tatani ana apa yaumul qiyamatin dinane kiamat, yaqul mendika sapa Allah taala Gusti Allah taala, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, qarrib marakakan sapa panjenengan al jannata ing syurga lil muttaqina kade wong kang padha takwa kabeh. Wa baris dan mertelaaken sapa panjenengan malaikat Jibril al jahima ing neraka jahannam lil ghawin kadue wong kang padha lalai kabeh. Fatasiru maka dadikaken sapa dadi apa al jannatu swarga ila yaminil arsy tumeka maring tengene arsy
wal jahim dan neraka ila yasaril arsy tumekam maring kiwene arsy. Thumma yamudu maka karika yumadu dan panjangaken opo as-siratu siratal mustaqim alan nari ing atase geni neraka wa yansubu lan negaaken opo malaikat Jibril al mizana ing timbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara, wa uzlifatil jannah lil muttaqin, dan didekatkanlah syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dikatakan orang-orang yang bertakwa? Mereka yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Ali Imran diingatkan tentang bagaimana kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu hi iling-iling wong akeh kang padha iman kabeh, ittaqu padha takwa panjenengan kabeh Allah maring Gusti Allah. Hendaklah kalian orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, ay haqqa jihadih, dengan penuh kesungguhan. Selagi hayat di kandung badan, tenaga masih kuat, badan masih sehat, kaki masih gagah, berdiri masih tegak, pendengaran masih bisa berfungsi dengan bagus, pandangan mata masih tajam, ingatan masih bagus. Ittaqullah haqqa tuqatih, ay haqqa jihad, dengan sebenar-benarnya kemampuan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan memiliki keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ay hafidhu 'ala al-islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'ala al-iman. Jagalah oleh kalian Islam yang Allah berikan sebagai nikmat hidayah. Kenapa? Karena hidayah adalah nikmat yang mahal. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah? Sebenarnya aku menginginkan semua daripada hamba-hambaku ini aku berikan hidayah. Kullu nafsin hudah, setiap manusia aku berikan hidayah. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi aku sudah melakukan perikatan dan perjanjian dengan iblis. Ketika iblis akan dikeluarkan dari surga, dia meminta satu permintaan, agar diberikan umur yang panjang untuk dapat menggoda anak cucu Adam yang akan menjadi temannya nanti di neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dan memenuhi permintaan iblis untuk diberikan umur panjang menggoda anak cucu Adam. Innahu lakum aduwwum mubin, dan nyata bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian semuanya. Makanya begitu Allah berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, ini nikmat yang paling istimewa yang menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu untuk hamba yang Allah cintai. Mungkin nikmat sehat bisa hilang, nikmat bugar bisa berkurang, tapi nikmat iman tidak boleh hilang dari hati kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu mudah-mudahan kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah,
membawa iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu satu misteri kematian. Kapan waktu kematian? Enggak tahu kita kapan waktu. Kalau kita tahu kapan waktu kematian, maka kita akan mempersiapkan diri untuk waktu tersebut. Tempat kematian kita. Kita juga nggak pernah tahu di mana kita akan meninggal dunia. Ada orang berangkat dari rumah, pengen ke Balaraja. Di tengah jalan Allah cabut nyawanya. Bukan di rumahnya meninggalnya. Ternyata di Balaraja. Nggak tahu kita di mana tempat kematian kita. Dan kita tidak tahu bagaimana peristiwa kematian itu terjadi pada diri kita. Berbagai macam contoh peristiwa kematian sudah Allah tampakkan nyata di depan mata kita. Sehingga kita menginginkan kematian itu peristiwanya peristiwa yang husnul khatimah. Kita pengen dalam keadaan berbuat baik Allah wafatkan kita. Cuman kita enggak tahu apakah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan kita berbuat baik. Dan kita enggak mau Allah wafatkan kita dalam keadaan kita berbuat dosa dan maksiat. Cuman kita tidak tahu apakah dalam keadaan maksiat Allah mencabut nyawa kita, atau dalam keadaan taat Allah mencabut nyawa kita. Tetapi yang ada bagi kita adalah harapan bahwa Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan baik dan keadaan husnul khatimah. Maka kita senantiasa berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikan akhir kehidupan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau husnul khatimah. Itu doa yang kita minta. Kewajiban kita meminta kepada Allah, di mana pada peristiwa kematian tersebut menimpa diri kita, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan iman terjaga di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jannah, didekatkan, wa uzlifatil jannah, didekatkan surga kepada kita, wa burrizatil jahim lil ghawin, dan dijelaskan nyata neraka jahanam itu lil ghawin, bagi orang-orang yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian syurga diletakkan ila yaminil arsy, di sebelah kanan arsy, dan neraka diletakkan di sebelah kiri arsy. Tsumma yamudus sirat, dan kemudian jembatan Siratal Mustaqim dipanjangkan sampai ke neraka. Wa yansubul mizan, dan mizan sudah mulai ditegakkan, timbangan amal perbuatan manusia yang akan menjadi persaksian yang tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kalau timbangan kita bisa tambah bisa kurang. Kadang udah dipas-pasin aja minta tambah. Ini biasa kalau ibu-ibu belanja daging, nanya apa aja. Udah pas ya, tambah abang katanya. Udah tambahin ngambil sendiri lagi. Beli buah. Ya. Kalau pedagangnya antaradin dia ridha, maka menjadi halal bagi. Kalau pedagangnya enggak ridha, tidak halal baginya. Kan pernah terjadi Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama dari Khurasan. Khurasan ini wilayahnya ketika itu adalah Afghanistan, Pakistan, Iran, Turkmenistan,
Kazakhstan. Apalagi yang Tantan tuh? Uzbekistan. Itu wilayah Khorasan. Agak kurang fit. Ini beliau seorang ulama dari Khorasan, Ibrahim bin Adham. Ketika lahir, ayah dan ibu sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Ibrahim ini anaknya lahir diberikan nama Adham. Kemudian Ibrahim bin Adham bin Ismail namanya. Kemudian bapaknya ini ngegendong anak yang baru lahir, dan kepada setiap orang yang mengatakan, tolong doakan anak saya anak yang saleh. Setiap orang dijumpainya di Masjidil Haram, dia katakan, doakan anak saya anak yang saleh. Makanya penting kita meminta doa. Makanya dulu orang-orang tua kita suka membawa kita kepada para ulama, kepada para guru-guru. Dibawa kita ke rumah guru, ke rumah ustaz, ke rumah syekh, kiai, abuya. Dibawa kita, dan kemudian orang tua kita mengatakan, kiai tolong doakan anak saya. Itu dilakukan oleh salafus saleh. Mereka membawa anak-anaknya ke rumah guru-gurunya, dan ke rumah mufti, ke rumah syekh, ke rumah orang saleh, dan kemudian minta didoakan. Gimana? Saya dibawa ke kiai ini, dibawa ini. Kemudian orang tua kita mengatakan, tolong doakan anak saya menjadi anak yang saleh. Tolong doakan anak saya supaya anak saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya. Dibawa kita. Kemudian setiap orang dimintakan untuk mendoakan, maka doakan, kewajiban kita. Kalau ada orang minta doa kepada kita, tolong doakan, doakan, karena itu kewajiban kita. Dia meminta kepada kita, entah doa kita nggak bisa doa panjang, kita doakan yang terbaik. Dia meminta anak yang saleh, ya Allah berikan anak yang menjadi anak yang saleh. Kita ada orang minta kepada dia, tolong doain agar lancar rezekinya, doain, ya Allah mudah-mudahan ia diberikan kelancaran rezeki dan berkah usaha. Ketika ada orang minta doa agar diberikan kesehatan, kita doakan, ya Allah semoga dia diberikan kesehatan, kesembuhan. Setiap orang minta doa, minta nasihat kepada kita, maka berikan doa, berikan nasihat. Maka Ibrahim bin Adham ini begitu. Selalu dibawa oleh ayahnya, dan setiap orang yang soleh, siapapun yang temui ketika haji, dia minta didoakan, tolong doakan anak saya menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Jadi itu kewajiban kita. Kalau kita bertemu orang baik, ketemu guru, kemudian kita tidak perlu sungkan dan tidak perlu malu. Guru, ustaz, kiai, buya, ini anak saya, tolong doakan anak saya menjadi anak yang saleh. Maka Ibrahim bin Adham tumbuh menjadi seorang yang ada masa di mana dia melakukan satu tafakur diri. Pada akhirnya masyhur. Satu hari selesai ia menunaikan ibadah haji, dia akan kembali, dan sebelum dia akan berdoa dulu di Masjid Al-Aqsa. Di Madinah dia mempersiapkan bekalnya dan membeli kurma sebagai bekal perjalanan. Dia membeli kurma, kemudian setelah kurma itu ditimbang, ada kurmanya yang jatuh dekat timbangan tersebut. Kemudian dia mengambil dan memakannya. Setelah dimakan, dia berangkat perjalanan 1 pekan, 1 minggu lebih. Berangkat ke Masjid Aqsa, kemudian berdoa di Qubatul Safra. Ketika beliau berdoa, para malaikat membicarakan, Ibrahim bin Adham doanya mustajab. Tidak pernah doanya tertolak. Tapi kini ia tertolak doanya. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perdebatan 2 malaikat. Dan kemudian saat malaikat itu mengatakan, kenapa tertolak doanya? Ya, karena dia memakan 1 butir kurma yang bukan menjadi haknya. Ini
Kita mah ngambil yang dagang yang mendelik nih. Lah, dia bilang kagak pegang. Jangan kita makan. Kita minta dihalalkan dan kita minta diucapkan. Bu, Pak, asal boleh jajan halal ya. Kalau dia mengatakan halal, boleh kita makan. Kalau kemudian tidak terucap halal, ya, kita bakal kita beli. Kemudian jatuh, kita ambil, jangan. Maka sebab itu doanya Ibrahim bin Adham tidak dijawab Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu butir kurma yang masuk perut. Ibrahim bin Adham kaget dan kembali lagi ke Madinah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ma'indahu madlama li akhihi min malin aw 'irdin, falyastahilla qabla an la takuna dinar wala dirham." Ai qabla al-maut. Barang siapa berbuat kezaliman kepada saudaranya min malin, apakah mengambil harta, au 'irdin, melukai hati, mencemarkan nama baiknya, falyastahillahu, maka hendaklah ia minta dihalalkan. Qabla alla takuna dinar wala dirham, qabla al-maut, sebelum datang kematian kita. Ribet. Seperti Muhammad, orang tua daripada Idris, daripada Imam Syafi'i. Ketika dia menemukan sepotong apel di sungai, maka dia cari dari mana pohon apel ini, dari mana kebunnya. Padahal udah jatuh di sungai. Kalau kita kan bilang rezeki menggak kemana. Kalau udah rezeki memang udah kemana, rezeki kita kan udah aja langsung kita sikat aja. Tapi beliau tidak, dia cari siapa pemilik kebun kurma ini, kebun apel ini, dan meminta izin. Atas ikhtiar seorang pemuda inilah yang kemudian sang pemilik kebun apel ini jatuh hati dia. Hanya untuk sebutir apel engkau meminta dihalalkan dengan berjalan jauh menyusuri sungai. Iya, karena aku menginginkan dalam doa dan munajat aku diberikan istri yang saleh dan diberikan laki yang saleh. Jatuh hatinya, diberikanlah putrinya yang saleh. Dari seorang laki-laki yang saleh dan seorang wanita saleh, maka lahir yaitu Imam Syafi'i. Dan jadi anak yang saleh, a'immatul mujtahid. Ibrahim bin Adham berangkat lagi kemudian ke Madinah. Begitu sampai Madinah, bapak tua yang berdagang kurma tersebut tidak ada di tempatnya. Yang ada seorang anak muda. Kemudian dia bertanya, kemana orang tua yang berdagang kurma di tempat ini? Kata anaknya, itu ayahku. Beberapa hari yang lalu dia meninggal dunia. Dan aku anaknya yang menggantikan usaha ayahku. Ibrahim bin Adham kemudian dia menceritakan bahwa ia pernah membeli kurma pada ayahmu. Aku membeli kurma pada ayahmu, tetapi aku makan satu kurma yang tidak halal bagiku. Dia menjelaskan, aku Ibrahim bin Adham. Mendengar nama Ibrahim bin Adham kaget pemuda ini, karena itu nama ulama yang masyhur. Untuk apa engkau? Hanya untuk satu butir kurma engkau kembali dari Palestina kembali ke Madinah ya? Apa kata anak muda tadi? Wahai tuan, ya Syekh, kurma yang kau makan adalah di masa ayahku, dan itu milik ayahku. Aku tidak berhak mengatakan halal kepada engkau. Kenapa? Karena itu milik ayahku. Kecuali saudara-saudaraku pun menghalalkan apa yang telah engkau makan. Satu butir kurma, Ibrahim bin Adham keliling ke tempat di mana saudara, didatengin satu persatu untuk minta dihalalkan satu butir kurma. Subhanallah. Siapa yang tidak akan menghalalkan? Yang meminta dihalalkan seorang ulama yang masyhur dan kemudian orang soleh yang minta dihalalkan, dan kemudian mereka minta didoakan oleh Ibrahim bin Adham.
Selesai semua dihalalkan, maka kemudian dia kembali lagi ke Masjid Aqsa. Berdoa di Qubatus Sakhra, baru kemudian terdengar jawaban. Ini baru doanya Ibrahim bin Adham akan Allah kabulkan. Kenapa? Karena tidak ada lagi sesuatu yang haram yang masuk di dalam perut. Subhanallah. Memang berat luar biasa. Tapi itu adalah salafus salih, jalannya orang-orang yang saleh. ثم يقول الله تعالى أين صفي آدم وأين خليل إبراهيم وأين كليم موسى وأين روح عيسى وأين حبيب محمد صلى الله عليه وسلم قفوا عن يمين الميزان. ثم يقول الله تعالى يا رضوان افتح أبواب الجنان ويا مالك افتح أبواب النيران. ثم يجيء ملك الرحمة بالحلل وملك العذاب بالأغلال والسلاسل. Masya Allah. Kemudian setelah surga diletakkan di sebelah kanan arsy, neraka diletakkan sebelah kiri arsy, dan jembatan Shiratal Mustaqim dipanjangkan di atas neraka, maka Allah Subhanahu wa taala ia berfirman apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Aina Safiyu Adam, di mana orang yang bersih Nabi Adam. Wa aina Khalil Ibrahim, di mana kekasihku Nabi Ibrahim. Wa aina Kalimi Musa, di mana orang yang selalu berdialog kepadaku Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa aina ruhi Isa, di mana ruh Nabi Isa alaihissalam. Wa aina habibi Muhammad, dan di mana kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyampaikan itu meminta mereka kifu an yaminil mizan. Mereka diminta Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri dekatkan dengan sebelah kanannya mizan. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada malaikat Ridwan, penjaga pintu syurga, iftah abwabal jinan, bukalah pintu-pintu syurga. Ya Ridwan, iftah abwabal jinan wa ya Malik, dan Allah perintahkan kepada malaikat Malik, penjaga pintu neraka, iftah abwaban niran, bukalah pintu-pintu neraka. Saat itu Allah bukakan pintu syurga dan Allah bukakan pintu neraka. Thumma yaji'u malakur rahmah, dan Allah datangkan malaikat rahmah dengan membawa mahkota, dengan membawa jubah yang indah. Dan demikian pula Allah datangkan malaikat azab dengan membawa rantai dan belenggu, juga timah yang panas. Na'udzubillah min zalik. Wa yunadil munadi ya ma'syaral khalaiq unzuru ilal mizan fa innahu yuzinu amala fulan ibn fulan. Thumma yunadil munadi ya ahlal jannah khulud bila mautin, ya ahlan nar khulud bila mautin. Fadzalika qauluhu ta'ala wa anzirhum yaumal hasratu idz qudiyal amr. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Allah Subhanahu wa taala
Kemudian menyampaikan datangkan malaikat rahmah dengan membawa mahkota, dengan membawa jubah yang indah, dan malaikat azab datang dengan membawa belenggu, rantai dan timah yang panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yunadi munadin, terdengar suara, wahai segala makhluk, unzuru ilal mizan, lihatlah oleh kalian timbangan ini. Karena timbangan ini menimbang daripada setiap amal perbuatan fulan bin fulan. Lihat timbangan ini. Siapa yang berat timbangannya, maka Allah berikan ridha kepadanya. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan neraka hawa. Kita nggak bisa ngebayangin ya, bagaimana ketika ditimbang amal perbuatan kita. Sekarang saja kalau kita nimbang-nimbang kebaikan dengan keburukan kita, rasanya kebaikan kita sedikit benar. Maka kita perlu mencari tambahan kebaikan dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah daripada amal kebaikan yang kita lakukan. Tsumma yunadil munadi. Kemudian terdengar panggilan, wahai ahli syurga, kekalah engkau selama-lamanya bila mautin, tanpa mati dalam syurga. Dan berfirman juga kepada ahlul jannah, ahlun nar, ya ahlan nar, khulud bila mautin. Engkau juga kekal selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Makanya begitu kita dalam proses siksaan Allah Subhanahu wa taala, wa idza nadijat juluduhum baddalnahum juldan ghairaha liyadhuqul adab. Apabila hancur lebur tulang belulang kita, baddalnahum juldan ghairaha liyadhuqul adab, maka Allah segera menggantikan dengan kulit dan daging yang lainnya. Liyadhuqul adab. Hancur lebur tumbuh kembali. Hancur lebur tumbuh kembali. Hancur lebur tumbuh kembali. Dan itu yang terjadi dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahlul jannah, mereka yang berada dalam naungan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di syurga, mereka kulu washrabu hani'an mari'an, makan dan minum sebagaimana engkau merasakan kenikmatan susah payah yang engkau rasakan di dunia, maka saat inilah kenikmatan yang engkau rasakan dalam syurga. Bagi orang yang berpuasa lapar dahaganya di dunia, tapi kemudian lapar itu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dalam syurga. Bagi orang yang sedekah, dia merasa bahwa akan terjadi kehilangan harta dan berkurang hartanya. Mana qasamanun min sadaqatin, pada sejatinya tidak akan pernah harta pulang karena sedekah. Di syurga akan menjadi tambahan pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr, dan berikan peringatan kepada mereka yaumal hasrati, pada hari di mana mereka merasa menyesal dan merugi. Id qudiyal amru, atas apa yang telah Allah tetapkan dalam setiap perkara manusia. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak terasa ya, udah bab yang ke-29 sampai 40 bab. Artinya udah 29 pasal yang menjelaskan tentang zikir nari wal jannah. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambah penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat hidayah dan hati kita terus dilembutkan agar kita bisa mendengar banyak kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan yang akan menambah keimanan kita, halawatul iman, manisnya iman, dan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pagi hari yang berbahagia ini Allah sehatkan kita semuanya. Allah berikan kita umur yang panjang yang barakah. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan rumah tangga kita. Allah berikan rezeki yang halal yang barakah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan Allah mudahkan segala urusannya. Yang usaha diberkahin usahanya. Yang bekerja dimudahkan segala pekerjaannya.
yang sedang menyelesaikan hutang piutang, mudah-mudahan dimudahkan untuk membayar hutang piutangnya, dan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfatan ya jiratan, ya uhainal judi wal karami, ya Rasulullah. يا جيرة العالم، يا أغين الجود والكرم، نحن جيران بذا الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا، وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، جيرة العالمين، يا أبين الجود والكرم، وبآيات القرآن علوم، فانتئن فينا أخان وهني، نعرف البطحا وتعرفنا، والصفا والبيت يانفنا يا رسول الله. من عليك يا رفيع الشان والدرج، عذب جيرة العالمين، يا أبين الجود والكرم. Tangga tunannya. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji, adfa dayaji rantan alamin, ya uhain
الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم بارك لنا في عمرنا وحياتنا، وبارك لنا في رزقنا وأموالنا، وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا، وبارك لنا في تلاميذنا وجماعتنا، وبارك لنا في مجلسنا ومعهدنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا فيما أبقيتنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وارفع درجاتنا وانفع علومنا وقض حاجاتنا وتمم آمالنا ويسر لنا أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واستر عوراتنا وعيوبنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. ثم قال: الباب 30 في ذكر عظم الساعة. الفاتحة. الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله